Aduh enak banget nih cuacanya, hujan kayak mendung-mendung gitu di luar. Orang lain tuh ngelihat gua itu nggak bisa diem, bisa menyembunyikan kesedihan, kata mereka gitu. Ngeyel, saklek. Kalau lu Sosok yang manja, bisa ditebak, drama, ribet, mood swing. berarti ada aja drama di setiap hari lo gitu, walaupun cuma satu drama. Gue tuh lebih ke spontanitas orangnya nih. Kayak spontanitas gue tuh tinggi banget. Kayak misalkan gue ditusuk jarum, au gitu. Orang lain bisa au. Gue tuh mungkin bisa dibilang berlebihan dalam dalam menyikapi sesuatu. Kadang suka kesel kalau dibilang manja sama Ya, orang. dibilang, Kalau gue manja nggak mungkin gue ngekos dari tahun 2014. Nggak mungkin gue pasti bakalan terusan di rumah. Kalau menikah, gue pengennya dengan yang mencintai gue. Gue bisa luluh ketika orang itu memperlakukan gue dengan baik, bikin gue nyaman gitu. Terus dia memperlihatkan kalau dia tuh emang benar-benar sayang sama gue. Apapun yang pengen gue lakukan, dia dukung karena dia sayang sama gue gitu. Entah itu gue mau punya anak berapa, mau tinggal di mana, dia pasti akan ngedukung itu gitu. Beda halnya mungkin kalau gue yang cinta sama dia, akan banyak perdebatan lah gitu. Cinta itu datang karena seringnya bersama-sama. Itu benar sih. Apalagi Jadi, komunikasi terus. sebenarnya sih semua cewek pengennya mencintai dan cintai, saling mencintai lah ya. Tapi kan balik lagi, kita nggak bisa ngedapetin semuanya yang kita Iya, mau kan. kalau disuruh milih ya pasti maunya dengan orang yang mencintai kita, ya nggak sih? Karena itu dia akan jauh lebih menghargai, akan jauh lebih ngerti, lebih paham, terus lebih support, ya nggak sih? Setuju ya, berarti kita sama nih Kayak sepemikiran. komprominya itu ada gitu kalau orang yang mencintai kita tuh. Kayak dimudahkan aja semuanya. Gue pengen naik gunung sendirian, Kenapa sendirian? Emang kalau rame-rame nggak seru? pengen tahu rasanya gimana, tapi kan takut. Dengan teman-temannya gue bangga, apalagi lo sendiri. Kalau gue mungkin akan diving ke Samudra Atlantik. Pokoknya ke dasar samudra deh. Itu kayak penasaran aja gitu, apa sih yang ada di dalam laut itu. Dipasangin alat apalah gitu, alat yang canggih apalah gitu. Jadi nggak akan ada binatang yang mendekat ke gue. Jadi dia menganggap gue itu ikan juga. Tingginya gunung lo bisa capai, dalamnya lautan nggak tahu sampai mana. Gue bisa terbang udah. Gue punya sayap, tiba-tiba sayap gue muncul di kanan kiri, terus gue bisa terbang. Tapi gue terbangnya nggak mau kelihatan orang lain. Gue pengen punya keajaiban, apapun suatu gambar jadi kenyataan. Tiba-tiba itu teman-teman gue muncul dong satu persatu dari dalam foto dong. Ngapain lo kesini? Semua apapun yang digambar ya, makanan atau orang, Nggak visual, tanggung-tanggung ya keajaibannya. pokoknya teman-teman lo nih entah dia lagi di mana, lagi masak aja tiba-tiba cara gede banget ya gue. Ya udah. Berarti lo yakin ya kalau dia sayang sama lo? Enggak. I'm just asking. Good for you lah. Adanya penerimaan dan ada beberapa hal yang memang kita tuh satu frekuensi gitu. Lo nerima gue apa adanya, gue juga menerima lo apa adanya gitu. Dan yang pasti kita nggak pernah yang namanya pinjem uang terus nggak dibayar. Biasanya itu yang merusak pertemanan. Gue pernah punya teman-teman deket ya di zaman sekolah, itu deket banget kita pas sampai bikin geng. Tapi kita nggak bisa sedekat itu lagi. Satu, karena mereka juga udah punya kehidupan masing-masing. Kedua, karena setiap kita berkomunikasi yang dibahas itu adalah uang. Tiba-tiba ujung-ujungnya uang gitu. Itu yang gue nggak suka gitu. Terus mereka tuh melihat gue itu banyak uang bla bla bla, padahal mereka nggak tahu struggle-nya gue gimana gitu kan. Gue kuliah sambil kerja, ya gue ada uang, cuman kan ada kebutuhan lain juga. Itulah yang bikin pertemanan gue jadinya nggak bertahan lama. Bukan nggak bertahan lama ya, jadinya nggak komunikasi aja. Kalau yang gue lihat dari pertemanan kita itu ya itu nggak ada masalah uang-uangan gitu, saling menghargai, saling menghormati, sama menerima apa adanya gitu sih. Itu yang bikin bertahan. Kayaknya dalam hubungan juga harusnya ada hal-hal kayak gitu deh. Kalau gue mikirnya ke frekuensi banget, terus gue bisa jadi apa adanya diri gue gitu. Lo juga bisa terima pendapat orang, bisa kasih masukan orang juga, nggak ngejudge lu nggak boleh begitu. Walaupun gue salah sebenarnya, kayak cuman lo kayak, tapi sih baiknya sih lo lebih gitu sih. Orang tua lah. Lo minta maaf dalam hal apa nih? Lo pernah melakukan kesalahan yang bikin bokap lo kecewa?
belum menjadi seseorang gitu loh yang bisa membahagiakan keluarga. karena lo belum bisa membahagiakan keluarga Belum gitu. bisa menjadi orang yang seperti apa yang beliau inginkan. Mungkin bokap lo juga Yes. nggak merasa itu adalah suatu kesalahan juga dan lo nggak perlu minta maaf juga mungkin ya. Iya. Semua orang tua sih Iya pasti menganggap sih. itu bukan kesalahan Oke aja, sih. jangan orang tua lah, udah pokoknya itu skip. Kalau gue ngerasa selama ini sebenarnya nggak ada yang nyakitin gue, tapi guenya aja yang merasa kalau dia tuh udah nyakitin gue, padahal sebenarnya ya itu hak dia sih. Oh, ada mantan, sorry dia udah meninggal, dia bikin gue kecewa karena waktu itu gue dijadiin selingkuhan sama dia. Gue nggak tahu, terus akhirnya dia udah minta maaf sih, cuman gue nggak bener-bener maafin dia pada saat itu karena ya masih kecewa lah. Dia sering banget setiap lebaran itu minta maaf ke gue, kirim message gitulah, minta maaf kalau selama ini ada salah bla bla bla, karena dia sadar pernah nyakitin gue. Tapi padahal sebenarnya masih ngeganjel kayak ih apaan sih gue dulu digituin gitu, gue dijadiin selingkuhan kayak Masih gitu. dendam lah ya. Iya, tapi pas ketika dia udah meninggal, gue kayak ih gue belum sempet memaafkan dia dengan tulus gitu. Waktu itu kayak cuman ya udah sekedar basa-basi aja gitu. Terus kayak gue pengen kalau dia masih hidup ya seandainya, terus dia minta maaf, iya aku maafin kamu. Karena itu udah masa lalu juga, aku juga mungkin kamu juga nggak tahu apa yang kamu lakukan itu salah, jadi ya udah, karena kan mungkin usia kita juga dulu masih labil gitu, ya udahlah masih masanya, nggak apa-apa aku maafin. Gue pengen banget ngomong kayak gitu kalau dia masih hidup ya, tapi kan udah meninggal jadi ya udah. Terus gue pengen minta maaf, you know lah siapa orangnya. Minta maaf kan. Iya, gue mungkin untuk 3 tahun ke belakang gue masih kayak berpikir enggak kok gue nggak salah, dia yang salah gitu, gue nggak seharusnya minta maaf gitu, gue masih berpikir kayak gitu. Tapi sekarang ini setelah banyak kejadian yang datang dalam hidup gue, kayaknya gue memang harus minta maaf deh kalau misalkan gue punya kesempatan nih buat ketemu sama dia gitu. Ada bisa punya, jangan maksudnya belum siap. Gue pengen minta maaf gitu, apa yang gue lakukan dulu ya, walaupun sepenuhnya itu bukan salah gue juga, tapi itu gue udah cukup keterlaluan banget, gue jahat banget, gue menutup hati, gue nggak ngasih kesempatan, gue jahat banget kayaknya. Itu adalah hal terjahat yang pernah gue lakukan selama hidup gue gitu. Gue berpikirnya kayak gitu dan gue pengen minta maaf aja, sorry gue dulu pernah kayak gitu, gue pernah bersikap kekanak-kanakan dan mungkin itu bikin lo sakit hati, atau mungkin secara nggak sadar dia menyumpahi gue, atau keluarlah sumpah serapah itu mungkin dari mulut dia, mungkin ya gue nggak tahu, saking sakit hatinya. Ya gue minta maaf gitu, gue pengen banget, tapi gue kalau secara sengaja nggak mau, kayak tiba-tiba aja nggak sengaja ketemu gitu terus minta maaf, bukan sengaja lo ngasih nomor gue atau gue tiba-tiba DM dia, nggak mau. Dan ada satu orang lagi yang ternyata gue rasa gue minta maaf. Lo pernah melakukan kesalahan apa sama dia? Karena waktu itu kan memang dia kan nggak ada waktu buat gue. Lo tahu kan kenapa gue putusnya waktu itu? Itu childish banget. Makanya tapi banget. Ya udah lah. Gue sampai ada kepikiran kenapa waktu itu dia kan emang udah ada janji gitu kan, untuk kan mau ulang tahun gue datang gitu kan. Itu gue minta ke Jakarta, dia nggak bisa, dan ternyata kan reasonnya itu gue nggak bisa terima sama sekali tuh reasonnya dia. Terus gue langsung bilang gue di saat itu juga gue menyelesaikan hubungan gue, ya udah kita selesai gitu. Harus minta maaf karena gue ngerasa di situ gue masih kayak childish gitu, dan gue nggak terima reason dia gitu, nggak terima alasan dia juga. Lepas dari itu emang cuman reason dia atau gimana, tapi gue langsung ambil keputusan di saat itu juga, di saat gue lagi ibaratnya sama-sama lagi emosi juga lah ya. Gitu, karena kan sebelumnya emang sempet ada problem juga yang buat kita lagi komunikasinya nggak baik lah. Kan lo udah nggak ada akses komunikasi lagi sama dia kan, lo semuanya udah di blok. Sekarang lo bilang lo mau minta maaf sama dia, kan masih ada tuh Instagram dia. Enggak, gue mau sama kayak lu, maksudnya gue nggak mau tiba-tiba. Lebih ke gengsi sih. Iya, kan belum sempat, kan pertanyaan tadi belum sempat kamu lakukan. Tapi gue jahat banget gak sih, pengen sekali ketemu terus minta maaf, ngobrol gitu loh, kali aja gitu kayak ketemu. Tapi jahat sama siapa? Panji. Iya. Tapi kalau misalkan lo udah ketemu dia terus ngobrol minta maaf, itu akan berpengaruh nggak ke hubungan lo sama yang sekarang? Kalau nggak ada ya udah go ahead. Kalau itu bikin hati lo tenang dan hati lo lega. Tapi kalau mungkin nanti akan ada impact
ke perasaan lo, entah itu tiba-tiba perasaan lo jadi kan bisa berbolak-balik sama hubungan lo, ya menurut gue jangan gitu. Don't do it gitu. Cukup aja udah, anggap aja itu masa lalu yang emang ya udah harus selesainya dengan cara kayak gitu. Balik lagi ke diri lo bakalan terpengaruh nggak dengan pertemuan itu nantinya gitu. Lagi kan kita juga nggak tahu dia di sana gimana, entah dia mungkin juga udah married atau gimana gitu iya kan. tapi masih ada kan Instagramnya, maksudnya lo masih bisa ngeliat Instagramnya dia kan? Masih bisa ngeliat, masih lah. Maksudnya kan walaupun nggak kalau berteman lo kalau dicari masih ada kan? ada lah. Berarti masih ada kemungkinan lo untuk follow dia. Sebenarnya masih dua-duanya masih bisa saling membuka akses komunikasi, cuman kita dua-duanya sama-sama nggak melakukan itu ya. Gila, kita berdua komit banget loh. Dari omongan gue yang waktu, kita bener-bener komit loh nih. Cuman waktu sekali doang dia nge-follow itu doang kan, game doang. Kayaknya kita pengen ada ketidaksengajaan itu ya untuk bertemu ya, terus kita minta maaf. Tapi lo yakin ketika kita sengaja ketemu sama orang itu, kita bakalan berani untuk minta maaf? Yakin gak? Yakin. Gue berani sih. Kalau gue yakin berani. Di saat kita joget-joget nggak jelas itu tuh menyenangkan. Itu menyenangkan buat lo, tapi memalukan gitu, buat gue. Gitu. Tapi gue nggak merasa itu menyenangkan, ya udah just have fun aja. Kalau menyenangkan itu ketika gue main drama sama lo. Itu menyenangkan. Itu karena itu kayak apa ya? Itu kayaknya hobi gue deh. Tapi hobi lo yang tersalurkan dan ditanggepin. Iya nggak? Bener. Lo juga kan hobi lo ditanggepin juga sama gue kan? Bener. Ya udah itu dramanya yang benar-benar apa ya, di luar nalar, tiba-tiba masuk sinetron. Di luar nalar. Dan kalau gue lakuin di kantor selain sama lo, itu pasti gue bakal dianggap gila sih. Saya sama keluarga gue sih, masa baru pacaran aja gue maunya dia sayang juga sama keluarga gue, kayak care lah gitu sama keluarga. Terus agamanya dia bisa terima gue, kekurangan gue saling melengkapi satu sama lain. Gue maunya sih udah settle secara pendidikan sama pekerjaan. Kalau udah settle itu kan berarti dia udah bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan juga nanti keluarganya sama lo ketika membangun kehidupan sama lo kan. Terus well educated, right? Educated sama sifat karakternya juga sih nih. Karakter yang seperti apa yang bakal jadi pertimbangan lo. Kalau misalnya gue emosi, dia jadi air dan api. Gue maunya sih bisa meredam ya. Gue nggak mau jadi nggak mau sama-sama yang egois. Iya. Jadi gak mau mungkin sama bisa mengalah kali ya. Iya, lebih mengalah sih mungkin lebih tepatnya, karena gue ngerasa gue api terus. Oh gitu, lo berkoar-koar terus ya, lo membara terus. Lo butuh dia sebagai air yang bisa memadamkan kobaran api yang ada dalam diri lo itu. Apakah itu semua udah ada dalam diri pasangan? Bukan pasangan ya, sorry. Kalau gue, pasangan itu adalah seseorang yang akan menemani kita selama hidup kita, seumur hidup kita, which is dia adalah suami ya. Tapi kalau pacar ya udah pacar aja gitu. Nah, apakah beberapa hal tadi udah ada dalam diri pacar lo yang sekarang? Pendidikan ya belum? Kan belum selesai. Pendidikannya belum. Berarti tinggal tunggu pendidikannya selesai dulu ya. Oke. Azan sebentar. Kita dengerin dulu azan ya. Pertimbangan gue, yang pertama seiman, yang kedua sayang sama gue, yang ketiga adalah nerima keluarga gue, yang keempat adalah kerjaannya udah settle, terus udah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri. Tapi kan kalau misalkan dia jadi kepala keluarga, bukannya dia yang bertanggung jawab ya. Tapi gue juga punya tanggung jawab sebagai istri kan. Iya. Punya tanggung jawabnya masing-masing sebenarnya. Kadang gue tuh suka nggak mau kalau misalkan berat sebelah gitu, kayak cowok yang harus punya tanggung jawab penuh gitu terhadap diri gue nggak mau kayak gitu. Gue juga harus punya tanggung jawab juga terhadap dia gitu. Entah itu dia gue melayani dia atau mengurus dia, tapi ya gue juga sambil cari nafkah juga sama-sama gitu kan. Punya tanggung jawab masing-masing. Iya, suami gitu. istri tuh. Iya, maksud gue gitu, dia bertanggung jawab terhadap dirinya dia sendiri dan keluarganya nanti gitu. Keluarganya itu juga. Iya, keluarganya itu keluarga yang kita bangun bersama gitu maksudnya. Sama sportif, sama menghargai perbedaan pendapat, karena kan kita pasti akan berbeda argumen terus kan sepanjang hidup kita. Nggak bakalan semuanya sama-sama gitu, gue suka merah dia suka merah, nggak mungkin kan, pasti ada perbedaan. Gue pengen pasangan gue itu respect each other, terus ya saling menghormati aja. Bukan berarti dia harus menerima, tapi menghormati, mau diajak berkompromi. Marriage is a compromise pokoknya. Kompromi dah, ya udah itu aja.
kurang lebih sama lah ya, sama respect juga ya tadi ya. Nggak yang gimana-gimana banget kan. Sama pada umumnya. Maksudnya nggak yang berlebihan banget kan. Mm. Ya kalau berlebihan pun menurut gue sah-sah aja ya. Menurut gue gak berlebihan sih. Si pacaran sih sampai sekarang gitu, belum ke jenjang yang selanjutnya, cuman pacarannya ya udah sedikit-sedikit membahas gitu nanti mau gimana gitu kan. Rencana kira-kira berapa tahun dari sekarang untuk ke jenjang yang lebih serius? Ya mungkin 2 tahunan kali ya, kuliah selesai sama ya ada lah uang untuk juga buat ditabung, juga butuh modal. Semoga pacar lo cepat selesai kuliahnya dan semoga dia ya, gue udah males juga kayak memulai lagi memulai hubungan yang baru ya, dan Iya. semoga dia orangnya, semoga Iya. dia jodoh lu, dan semoga dia memang karakternya memang baik. Ya udah, amin. And lo? untuk sekarang gue no relationship. Gue tuh selalu membuka peluang untuk siapapun yang mau dekat sama gue gitu. Iya, untuk sekarang ya, as long as dia baik sama gue, dia bikin gue nyaman, satu frekuensi sama gue, atau ada value dalam diri dia yang bisa jadi value juga buat gue gitu, ya gue akan terima itu gitu. Gue akan maksudnya dengan senang hati untuk ayo masuk gitu. Tapi kan belum tentu dia bakalan menetap kan. Bener gak sih? Nggak tahu ya, gue tuh selalu ketemu cowok yang dia tuh kadang suka susah mau berkomitmen. Kenapa ya? Ragu atau emang dia nggak mau berkomitmen? Atau dia ragu? Kalau gue sih lebih melihatnya itu kayak ragu mungkin ya. Ragu Entah sama itu lo? ragu, iya, sama komitmen itu sendiri. Jalanin aja gitu, let it flow aja. Dia nggak mau tegas gitu. So, gue tuh selalu ketemu sama orang kayak gitu. Udah lama banget, setahun yang lalu deh. Setahun yang lalu? Nyanyi. Selamat tinggal Nyanyi. kasih Nyanyi buat dia. sampai kita Terus dia denger kan? lagi. Aku pergi takkan lama hanya. Cuman bukan berarti gue mau meninggalkan dia selama tinggal kasih, bukan gitu. Cuman karena gue suka lagu ini, ya udah coba nyanyi gitu. Udah nyanyi aja. Gitu doang. Ya udah, iya. Kalau lu kapan? Mungkin di kosan gue yang dulu kali ya, yang sebelum ini. Lama banget ya, gue di kosan ini gak pernah nyanyi tau. Buat si P kan. Gue harus tetap ada status dan tujuan sih kalau gue ya, kalau gue nggak bisa. Gue pas pacaran tuh ya, kalau misalnya itu udah pacaran ya udah komitmen, terus ya tujuan kita kemana, sama satu tujuan atau enggak, gitu aja sih kalau gue. Kalau gue ditinggalin emang nggak enak, apalagi udah sama-sama sayang gitu, dan mungkin susah buat move onnya juga. Pasti lama lah itu prosesnya. Tapi ngelihat dia nggak ada effort untuk memperjelas hubungan is another level of pain. lebih sakit lagi. So I choose ditinggalin. Yeay, kita sama. Karena sometimes it's better to let someone go. Kalau kita tetap bertahan sama dia, mungkin kita nggak akan ketemu sama orang yang tepat itu. Betul. Nih. Betul. Kayak lagu itu dong, kayak lagu Selamat Tinggal itu. Andai dulu gue beberapa bulan yang lalu gue terus-terusan dengerin lagu itu. Belum tentu Sumpah itu kayak kisah kita ya relate banget sama gue sih. Berakhir tapi ini lagunya relate pas lo udah menemukan seorang yang lo bener-bener bahagia. Iyalah. Iya, nanti gue yakin nanti pas lo udah saat menemukan seorang nih, lo pasti akan nyanyi lagu itu kayak antara gue bakal nyanyi lagu itu atau gue nggak inget. Ya kan cocok banget. Belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia, kayak dia bahagia lu bahagia gitu kalau lu nggak pisah gitu. Lagu itu relate banget sih itu. Pas kemarin gue kegigit pas lagi makan, itu nangis di depan orang banyak. Nangis, gue langsung nangis. Kemarin nonton Our Blues, nangis di depan kasih dia, walaupun kasih dia nggak ngeliatin gue sih. Gue sering banget nangis karena drakor, heran deh. Tapi ngomong nangis ya, gue kemarin pernah nangis gara-gara hilang uang. Gue tuh lagi cashless banget orangnya, maksudnya kayak nggak ada banyak uang cash gitu dalam dompet. Jadi gue cuma ngambil uang tuh cepet.
Terus gue beli beras sama buah, dikembaliin dong. Kembaliin itu sekitar 70-an sekian lah pokoknya. Mau ke Indomaret gue mau beli yogurt, kok uangnya kurang ya? Nggak ada dong duit gue hilang. Jatuh. Kayaknya jatuh pas gue mau sakuin, jatuh di jalan semuanya itu. Apa nyampe kosan gue langsung nangis. Kayak gini nih nangisnya. Gini Itu lagi PMS apa? Mau PMS, bukan lagi PMS, mau PMS tuh mood swing banget. nggak ada. Gitu nih. Bukan karena masalah jumlah uangnya yang hilang, tapi emang udah akumulasi dari hari Senin sampai Jumat kali ya. Gue mood swing, terus tiba-tiba adalah yang overthinking dulu. Drama banget nangisnya gue, sumpah. Hanya itu karena mood swing. Karena mood swing sih ya. Itu sih gue kayak malu sama diri gue sendiri gitu loh. Malu sama Allah juga. Gue kalau kehilangan uang, ya paling gue mikirnya ya udah mungkin semoga yang nemu itu orang yang benar-benar lebih membutuhkan, gue bilang gitu sih. Iya, karena harusnya kayak gitu kan. Cuma karena lu mood Nggak swing. apa-apa. Iya, karena mood swing. Ini bulan apa sih? Juni. Bulan ini gue belum PMS. Gue bulan depan. Bulan Mei kemarin PMS gak ya? Aduh, gue lupa nih. Kayaknya gak juga deh. PMS gak ya? Gue udah 2 bulan ke PMS. Serem banget. Malah kadang tuh yang nyadarin gue PMS si Panji tau kayak, kapan bulan ini belum PMS sih? Dari mood lo kan. Iya, taunya. dia tahu dia kalau gue udah tahu detik-detik tanggal gue PMS, pasti mood gue nggak jelas banget tuh, kayak tiba-tiba kesel. Kemarin gue ini mundur PMS-nya. Ini 2 bulan loh kan Mei. Mundur seminggu sih, gue cuma seminggu doang. Gue nggak nyampe berbulan-bulan. Gue harus periksa. Ini jangan nakut-nakutin Gue harus periksa. Aku takut. Gue sekarang lo dapet nggak pernah lo, gue kayak jerawatan lagi atau sakit pas dapet Gue tuh sakit. udah nggak pernah lagi. Gue takut. Gue larinya sekarang ke mood, bener-bener ke mood nih untuk beberapa bulan ini dari bulan Januari ya. Kalau gue mood mah pasti. Kalau dulu enggak segitunya banget. Kalau sekarang tuh bener-bener Kalau dikasih kesempatan ketemu opa, mau ketemu opa siapa? enggak ada yang pengen gue ketemuin. Di Korea. Enggak ada. Yakin buat foto juga? Karena enggak ada mau yang ketemu gue juga. Ya, Siapa kalau lo misalnya gue? dikasih kesempatan lu ketemu. Oh, Hyun Bin udah nikah. Kan BTS bukan? Bukan. Terus siapa dong? Ngajak minder bareng deh, asik. Kim Mo Bin udah punya pacar, si Shin Min Ah. Siapa yang belum ya? Yang gue suka. Kayaknya enggak ada deh. Siwon aja deh. Siwon ya. Masih Udah. enggak. Gue ngefans sama dia itu dari SMA. Oh. Dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang loh. Itu jarang loh gue ngefans sama orang segitu lama. Serius lu ngefans Siwon? Iya, kan Itu- awalnya gue Super Itu pas Junior. waktu sama namanya lu itu dong. Enggak. Enggak. Maksudnya ngefans ya udah suka aja sama dia. Bukan ngefans Enggak yang ngefans Kayak gitu. yang maksudnya kayak lebay menghayal Nggak jadi boleh. suami gue, enggak lah. Gila, jauh banget Jangan. beda umurnya. Oke. Well done. 4 jam kita podcast. Gokil. Dan ngobrolnya tuh emang Ngalor ngalor ngidul. banget sih, sesuai judulnya yang ngobrol ngalor. Sebenarnya ini kayak cuman pertanyaan-pertanyaan biasa aja ya. Tapi dari pertanyaan ini kita jadi tahu kan kita maunya apa. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Gitu siapa tahu kita bisa jawab. Itu kayak berdasarkan experience juga gak sih? Iya, Kayak bener. kadang suka masih salah-salah juga sih. Cuman ya ini cuma pendapat pribadi aja. Betul. Gitu aja podcast dari kita. Happy listening. Semoga suka sama podcast ini. Dan semoga bermanfaat juga bagi yang luar semoga sana. semoga ada insight dari obrolan-obrolan kita yang gak begitu penting-penting banget sebenarnya. Semoga juga bisa menjadi arahan juga mungkin buat kalian yang mendengarkan ya. Happy weekend. Tapi almost over ya. Besok udah Monday. Iya, oke. Tetap Semoga semangat. Tetap semangat menjalani hari-harinya. Semoga yang belum ketemu Dipertemukan. cepat dipertemukan. Dan yang sudah Dan yang bertemu. udah ketemu cepat disegerakan. Oh iya. Amin. Bye bye. Bye, See you, see you, semuanya. see you. See you.